Selamat datang di channel Ruang Paham. Bersama Ruang Paham, bikin semua jadi lebih mudah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fatih. Dan di part video yang kedua ini, kita akan membahas bersama gitu ya, soal nomor 31 sampai soal nomor 50. So, langsung saja kita mulai dari soal nomor 31. Oke. Jadi di sini ditanya syarat kesetimbangan translasi adalah bla 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 bla. Oke. Kita identifikasi dulu. Kesetimbangan translasi itu kesetimbangan apa sih? Kesetimbangan translasi itu adalah kesetimbangan di mana benda itu diam. Benda itu diam ataupun bisa dituliskan V-nya sama dengan 0 atau kecepatannya konstan. Sehingga percepatannya itu 0. Percepatan 0. Nah, dari sini kita bisa membuktikan gitu ya teman-teman. Misal kita bisa pakai hukum Newton 2 gitu ya. Oke, misal hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, jika ininya 0, maka M kali A. Terus habis itu ini 0 per M sama dengan A gitu. Berarti A sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengidentifikasi gitu ya, jadi berarti kita tahu nih inti dari soal ini apa. Syarat kesetimbangan translasi adalah bendanya diam atau kecepatannya konstan sehingga percepatannya itu harus 0. Dimana setelah kita buktikan rumusnya, maka di sini kita bisa menentukan oh ternyata percepatannya harus 0 gitu ya. Kita bisa membuktikan. Berarti hukum dari ataupun gaya yang harus diberikan pada benda tersebut adalah 0, sebesar 0. Dimana kita bisa lihat nih teman-teman di sini bahwa jawaban yang benar adalah D, yang B, dimana sigma F sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di pembahasan berikutnya ini kita bisa identifikasi gitu ya teman-teman. Misal gini, syarat kesetimbangan rotasi adalah, oke, kita perlu identifikasi dulu apa sih makna dari kesetimbangan rotasi itu. Jadi kalau tadi keseimbangan translasi itu adalah percepatannya itu 0 gitu ya. Kalau di syarat kesetimbangan rotasi artinya adalah benda itu tidak mengalami percepatan sudut. Percepatan sudut. Sehingga berarti percepatannya itu sama dengan 0 gitu ya. Di sini sama dengan 0. Sehingga langsung saja kita langsung identifikasi gitu ya. Jikalau dilambangkan seperti itu, maka syarat kesetimbangan rotasi itu dilambangkan dengan sigma T. Jadi ini adalah sigma rotasi itu sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor selanjutnya. Torsi bergantung pada A. Massa dan kecepatan, B. Gaya dan waktu, C. Gaya dan lengan gaya, D. Energi dan jarak gitu. Oke, kita identifikasi dulu. Torsi itu apa sih teman-teman gitu ya.
torsi di sini adalah kemampuan gaya untuk memutar benda. Gaya untuk memutar Nah, torsi sendiri itu bisa dirumuskan seperti ini. Torsi itu sama dengan F kali R kali sin theta. Dimana ini adalah gaya, ini adalah jarak atau lengannya gitu ya. Terus ini adalah sudut antara arah gaya dan lengan gaya. Dan lengan gaya. Sehingga dari sini kita bisa langsung identifikasi. Nah, nih teman-teman, berdasarkan rumus di sini ada gaya, jarak dan juga sin theta gitu. Berarti torsi ini bergantung pada apa gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gaya dan lengan gaya. Karena kita dari rumus ini bisa langsung mengidentifikasi, oh ternyata torsi ini bergantung pada gaya dan juga lengan gaya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 34 gitu ya. Torsi maksimum terjadi jika gaya. Oke, kita tulis ulang gitu ya teman-teman di sini rumusnya. Torsi sama dengan F kali R kali sin theta. Nah, torsi maksimum itu terjadi saat sin theta itu maksimum, di mana nilai maksimum dari sin theta itu harus 1. Nilai max sin theta itu sama dengan 1. Sehingga kalau dituliskan berarti torsinya itu akan maksimum ketika seperti ini. F kali R kali sin 90 derajat ataupun 1 gitu ya tetanya. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti artinya apa? Artinya dari sin 90 derajat ini maknanya adalah torsi ataupun lengan gayanya harus itu tegak lurus gitu ya. Maksudnya gini, gaya itu harus tegak lurus teman-teman. Tegak lurus terhadap lengan gaya. Nah, torsi maksimum terjadi jika dari pilihan ini kita bisa identifikasi gitu ya teman-teman secara pilihan gitu ya. A sejajar batang nggak mungkin. Membentuk sudut 0 derajat nggak mungkin, malahan justru tetanya harus 90 derajat. Kemudian menuju titik tumpu nggak mungkin. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, yakni tegak lurus batang. Kemudian selanjutnya adalah kesetimbangan stabil ditandai oleh, kita perlu identifikasi dulu kesetimbangan stabil ini kesetimbangan apa gitu ya. Jadi kesetimbangan stabil adalah ketika benda jika
diganggu sedikit akan kembali ke posisi semula. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu ya, secara energi kita bisa identifikasi nih, mana sih kira-kira energi yang apa ya istilahnya stabil gitu ya ketika terjadi kesetimbangan. Maka energi yang stabil ketika terjadi kesetimbangan itu adalah yang energi potensial. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita next ke soal selanjutnya sebentar. Oke, kita lanjutkan gitu ya, statement nomor 35. Di sini dikatakan bahwa kesetimbangan stabil itu ditandai oleh ketika benda jika diganggu sedikit akan kembali ke posisi semula. Dan secara energi kita bisa lihat gitu ya teman-teman di sini. Kita lakukan identifikasi masing-masing terlebih dahulu. Jadi misal kalau misalkan energi potensial maksimum gitu ya, apakah termasuk dari kesetimbangan stabil? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena energi potensial maksimum itu merupakan kesetimbangan labil gitu. Nah, selanjutnya adalah energi potensial minimum. Nah, kalau energi potensial minimum ini baru yang bisa dikatakan sebagai kesetimbangan stabil. Sehingga dari sini kita bisa identifikasi bahwa jawaban nomor 35 adalah yang B. Oke, kita next ke selanjutnya. Oke. Benda diam tidak setimbang karena kita identifikasi gitu ya. Kenapa sih benda diam itu tidak seimbang gitu? Nah, jikalau benda benar-benar dikatakan seimbang itu ketika apa sih? Ataupun dikatakan setimbang gitu ya. Benda dikatakan setimbang itu ketika satu, sigma F-nya ataupun gayanya itu 0, kemudian yang kedua torsinya itu juga 0. Nah, berarti jikalau torsinya itu masih ada ataupun torsinya nggak 0 gitu ya, berarti itu kesetimbangannya itu masih belum setimbang gitu ya, karena masih ada torsi gitu. Sehingga dari sini kita bisa identifikasi gitu ya, bahwa benda diam tetapi tidak setimbang itu karena apa? Maka karena jawabannya adalah yang C, karena masih ada torsi gitu ya teman-teman. Sehingga benda bisa dikatakan bahwa benda itu belum setimbang rotasi. Di sini saya kasih catatan.
Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 37. Oke, di sini ditanya, pusat massa suatu sistem adalah pusat massa. Pusat massa itu artinya apa? Pusat massa itu berarti maknanya adalah titik yang mewakili suatu sebaran massa, benda ataupun sistem. Titik yang mewakili sebaran massa. Benda gitu ya. Benda atau sistem. Sehingga dari sini kita bisa lihat gitu ya teman-teman. Jikalau kita melakukan, misal saya kasih contoh itu dalam 2 partikel gitu ya. Misal 2 partikel. Misal di sini adalah X cm, itu berarti sama dengan massa 1 dikali X1 ditambah massa 2 dikali X2 per massa 1 ditambah massa 2. Sehingga dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa pusat massa suatu sistem itu adalah titik yang mewakili sebaran massa benda ataupun sistem. Sehingga dari sini jawaban yang benar adalah yang C. Titik representasi distribusi massa. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, pusat massa dan pusat berat berimpit jika pusat massa dan pusat berat berimpit itu jika dikatakan bahwa percepatan gravitasi di seluruh bagian benda sama besar dan searah. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa medan gravitasinya itu seragam. Nah, dari beberapa opsi di sini kita bisa langsung melihat ya teman-teman, pusat massa dan pusat berat itu berimpit jika seluruh bagian benda itu sama besar dan juga searah. Maka dapat disimpulkan bahwa pusat massa dan pusat berat berimpit itu jika medan gravitasinya itu juga seragam. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 39. Di sini kopel gaya menghasilkan. Apa sih kopel gaya itu teman-teman ya? Jadi kopel gaya itu adalah dia adalah dua gaya gitu ya. Dua gaya yang sama besar, kemudian berlawanan
berlawanan arah serta sejajar. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya teman-teman. Di sini berarti maknanya ketika dua gaya yang sama besar berlawan arah serta sejajar, artinya apa? Artinya adalah satu, resultan gayanya itu sama dengan 0. Gaya sama dengan 0, tetapi kecenderungannya itu memutar gitu teman-teman. Sehingga dari sini kalau misalkan kopel gaya yang dimana resultan gayanya 0 tapi memutar, jawabannya adalah torsi, seperti itu. Jadi di sini bisa langsung kita jawab, jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya ini adalah kita ke soal perhitungan ya teman-teman. Sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah gitu ya. Diketahui di sini gayanya adalah 10 Newton, kemudian masanya adalah 2 kg gitu ya. Berarti langsung saja kita, dan ditanyanya adalah percepatan benda tersebut. Langsung saja kita hitung ya teman-teman di sini. Rumus dari gaya itu kan sama dengan F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, di sini diketahui gayanya adalah 10 sama dengan 10 sama dengan 2 kg dikali A gitu ya. Nah, sekarang tujuannya adalah kita mencari nilai A itu sendiri. Berarti nilai A itu sama dengan, ataupun percepatan gitu ya, 10/2 sama dengan 5. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, dari sini jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita ke nomor selanjutnya teman-teman. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah. Jadi kita identifikasi, dia bergerak lurus beraturan. Kecepatannya 5 meter per second, V-nya. Kemudian jarak ditanya, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 4 second. Second adalah waktunya gitu ya. Berarti langsung saja bisa kita hitung ya teman-teman. Rumus dari jarak sendiri itu adalah sama dengan S sama dengan V kali T gitu ya. S sama dengan V-nya tadi 5, kecepatannya 5, T-nya adalah 4 second. Sehingga S sama dengan 20 meter. Satuannya adalah meter. Jawabannya yang C. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Diketahui di sini sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Gravitasinya 10 meter per second. Energi potensial awalnya adalah, oke, kita identifikasi dulu. Massa benda tersebut adalah 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jadi hanya itu 20. Gravitasinya 10 meter. Yang ditanya adalah energi potensial awalnya adalah. Oke, ya berarti tinggal kita masukkan gitu ya. Karena ini satuannya joule, maka kita tidak perlu mengubah massa itu dari kilogram ke gram. Langsung saja kita masukkan 1 kilogram gitu ya. Jadi rumus dari energi potensial sendiri adalah EP sama dengan M
massa kali gravitasi kali ketinggian. EP sama dengan 1 dikali massa gravitasinya adalah 10 dan tingginya adalah 20. Berarti EP sama dengan 200 Joule. Jawabannya yang C, nomor 42. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebentar. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Besar momentum benda tersebut adalah. Oke, di sini bendanya itu bermassa 2 kg. Kemudian kecepatannya adalah, ataupun V-nya, ini M-nya gitu ya. Kecepatannya adalah 3 meter per second. Yang ditanya adalah besar momentum benda gitu ya. Jadi rumus dari momentum itu dilambangkan dengan huruf P kecil gitu teman-teman. Jadi sama dengan massa dikali kecepatan, di mana tadi ini massa dari benda tersebut adalah 2 kg. Sedangkan kecepatan dari benda tersebut adalah 3 meter per second. Sehingga momentumnya adalah 6 kg meter per second. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya. Sebuah gaya 20 Newton bergerak sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, kita identifikasi dulu. Gayanya 20 Newton. Kemudian perpindahannya itu sejauh 5 meter gitu ya. Terus yang ditanya usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah gitu ya. Berarti langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya gitu. W sama dengan F kali jarak ataupun perpindahan ya. S ini adalah perpindahan ya teman-teman. W sama dengan gaya kali perpindahan kali cos theta. Di mana W ataupun usaha gayanya adalah 20. Kemudian perpindahannya adalah sejauh 5. Nah, cos theta, karena cos theta-nya tidak diketahui, maka cos theta-nya itu 0 derajat. Sehingga W sama dengan 100, cos 0 derajat itu 1. W sama dengan 100 Joule. Sehingga jawaban nomor 44 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balok bermassa. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tadi. Nomor 45, sebuah balok bermassa 4 kg berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, maka percepatan balok adalah. Oke, kita identifikasi dulu, masanya adalah 4 kg di bidang datar licin. Kemudian gayanya atau F-nya adalah 12 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan balok. Maka langsung saja kita dapat menggunakan rumus
gaya sama dengan massa kali percepatan gitu. Diketahui gayanya adalah 12 Newton, kemudian massanya adalah 4 kg kali A. Nah, langsung saja kita cari dengan membagi 12 dengan 4. 12 dibagi 4. Sehingga nilai dari percepatan balok tersebut adalah 3 meter per second. Jadi jawaban soal 45 adalah C. Lanjut ke soal 46 teman-teman. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah benda dengan percepatan sentripetalnya. Kemudian percepatan sentripetalnya, kecepatannya 10 meter, jari-jarinya 5 meter. Dari sini kita langsung bisa identifikasi gitu ya dengan rumus ya. Jadi rumus dari percepatan sentripetal sendiri AS. S ini adalah sentripetal. Itu sama dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan R. R itu adalah jari-jari 5 meternya tadi. Langsung saja kita masukkan di sini teman-teman. Sama dengan kecepatannya adalah 10 kuadrat per R-nya. R-nya adalah 5 meter. Di sini langsung bisa kita identifikasi 100 bagi 5 sama dengan 20. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi percepatan sentripetalnya adalah 20 meter per second kuadrat. Lanjut nomor 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah gitu ya. Di sini kita identifikasi gaya 10 Newton. Jaraknya 0,5 meter dan ini yang penting, tegak lurus batang. Besar torsinya adalah yang ditanyakan. Maka tinggal kita masukkan rumusnya. Rumus dari torsi adalah gaya kali R atau pengengannya kali sin theta. Nah, torsinya sama dengan gayanya tadi 10, kemudian jaraknya adalah 0,5 dikali sin, karena ini tegak lurus artinya sin 90 derajat. Sehingga torsinya adalah 5 kali 1. Sin 90 derajat adalah 1. Torsi sama dengan 5. Satuannya adalah Newton per meter. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 48 gitu ya. Sebuah benda bermassa 1 kg memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah di sini kita identifikasi ya teman-teman bahwa masanya adalah 1 kilo, energi kinetiknya adalah 50 Joule. Langsung saja kita masukkan menggunakan rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, kita pun bisa melakukan modifikasi gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa mencari nilai dari kecepatan itu sendiri gitu ya, dengan cara memodifikasi rumus. Saya misalkan 2EK, 2 energi kinetik sama dengan M massa kali
V kuadrat. Kemudian V kuadrat itu sama dengan 2EK per massa. Berarti kalau misalkan kita cari rumus, cari kecepatannya aja, berarti sama dengan kecepatan akar dari 2EK per massa. Nah, kita tinggal langsung substitusi nilainya di sini. V sama dengan akar, nah 2EK-nya di sini tadi adalah 50 per masanya adalah 1 kilo. V sama dengan akar 100 gitu ya. Nah, akar dari 100 sendiri adalah 10. Sehingga kecepatannya adalah 10 meter per second. Jawabannya yang baik, teman-teman semua. Mari kita lanjutkan soal pilihan ganda ini di nomor 49. Dua benda bertumbukan tidak landing sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem sama dengan 10 kg meter per second, maka momentum akhirnya adalah, oke. Jadi di sini kita diketahui dulu ya, ada dua benda yang bertumbukan tidak landing sempurna gitu ya teman-teman, dan menyatu. Jadi tumbukannya itu tidak landing sempurna dan menyatu. Jika momentum awal itu sama dengan 10 kg meter per second, maka momentum akhirnya adalah itu. Nah, perlu kita pahami ya teman-teman bahwa ketika diketahui dua bendanya itu bertumbukan tidak landing sempurna dan menyatu, maka ini kan juga termasuk dari sistem tumbukan ataupun tertutup gitu ya. Jadi ini adalah merupakan tumbukan tertutup teman-teman. Tumbukan tertutup. Nah, dalam tumbukan tertutup ataupun tumbukan tidak landing sempurna dan menyatu ini tuh berlaku hukum kekekalan momentum teman-teman. Di mana hukum kekekalan momentum itu adalah P awal ataupun momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Jadi dia ini mengikuti dari hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, karena P awal ataupun momentum awal itu sama dengan akhir, maka dapat kita simpulkan gitu ya. P awalnya tadi adalah 10 kg meter per second. Maka P akhir ataupun momentum akhirnya adalah juga sama teman-teman, di mana 10 kg meter per second. Jadi ini adalah jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke. Sebuah papat panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujungnya adalah, oke, kita cek satu-satu. Di sini papannya punya panjangnya 4 meter, ditopang di kedua ujungnya. Jadi sama-sama ujung satu sama ujung lainnya itu panjangnya 4 meter. Jika beban 40 Newton tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujungnya itu berapa? Oke, kita jawab ya teman-teman. Jadi di sini saya misalkan gaya tumpuan kiri
itu dilambangkan dengan RA dan gaya tumpuan kanan itu dilambangkan dengan RB gitu ya. Tuh, misal gaya tumpuan kiri itu RA. Gaya tumpuan kanan itu RB ya teman-teman. Nah, tadi pernyataannya apa? Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, artinya bebannya itu tetap di tengah ya, tepat di tengah nih. Beban di tengah. Sehingga sistemnya itu pasti simetris antara gaya tumpuan kiri maupun kanan ya. Sehingga gaya tumpuan kiri dan kanannya itu sama karena bebannya itu tetap tepat di tengah. Nah, dari sini kita itu dapat mencari nilai dari gayanya teman-teman. Di mana kita itu dapat menggunakan syarat kesetimbangan translasi. Syarat dari kesetimbangan translasi itu apa tuh? Apa sih? Jadi syarat dari kesetimbangan translasi itu adalah sigma Fy itu sama dengan 0. Di mana RA ditambah RB itu sama dengan 40 gitu. Sehingga oke kita lanjutkan di sini. Sehingga karena RA sama dengan RB gitu ya. Maka kita juga bisa sama dengan kan RA sama dengan RB itu sama dengan R. Di mana R plus R itu adalah 40. Kita hitung ya teman-teman. Berarti di sini adalah 2R. Di sini sama dengan 4. Nah, lalu kita tinggal begini teman-teman. 40 dibagi 2 itu berapa? 40 dibagi 2. R itu sama dengan 40 Newton. Sorry. R itu sama dengan 20 Newton satuan. Jadi, gaya tumpuan di tiap ujung ataupun RA sama dengan RB itu adalah sebesar 20 Newton. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal pilihan ganda kita dari soal nomor 31 sampai soal nomor 5. Untuk part video selanjutnya, kita akan membahas soal esai persiapan UTS Fisika dari soal nomor 1 sampai 3. So, pantengin terus channel saya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada dibingungkan, silakan dapat bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!